sudah sejahtera, saya kira lebih semangat lagi para imam, para guru ngaji ini membina anak-anak kita, mendidik anak-anak kita. Saya kira demikian. Bagaimana desa kita menuju desa yang religius? Saya kira bagaimana perhatian pemerintah. Tapi kami selaku kepala desa, kami hanya berupaya sesuai dengan kapasitas kami selaku pemerintah desa. Kami tetap, insya Allah, kami akan tetap membangun sarana-sarana tempat pengajian atau TPA. Kami sudah membangun di Dusun Kau, tapi tahun ini kami rencana juga untuk membangun di Sumbergil, tapi kita mau apa? Dana desa turun sekian, kemudian kita difokuskan kepada penanganan COVID atau BLT. Jadi mohon maaf kalau terkait dengan perhatian kami selaku pemerintah, karena kami yakin kalau anak-anak kita ini sudah bagus pemahaman agamanya, tumbuh kembang, saya kira tidak ada yang susah lagi. Bagaimana kita memerintah di suatu wilayah kalau desa kita ini, warga kita ini sudah memahami terkait dengan agama atau akidahnya. Saya kira ada rem untuk berbuat segala sesuatu. Jadi tadi kami juga berbincang kepada Bapak Ustadz sama Ustadz Nasir. Beliau menyampaikan ke kami, luar biasa Pak Desa ya, antusiasnya warga ini, kelihatannya masjid ini menjadi sempit. Mudah-mudahan karena Isra dan Mi'raj ini semakin meningkatkan keimanan, khususnya keluarga kami yang ada di Dusun Benteng untuk hadir di masjid, sholat secara berjamaah. Tanpa pemenuhi masjid kita. Ajak nama kena Isra Mi'raj nih, ajak nama kena Maulid nih. Mari kita sama-sama. Karena pada dasarnya kami juga selaku pemerintah, kalau semua warga merasa tenang hatinya, jiwanya, kami juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahimakumullah, mengucap salam hukumnya sunnah. Tapi menjawab salam hukumnya wajib. Sekali lagi yang jawab salam saya doakan semoga panjang umur, amin. Yang jawab salam saya semoga murah rezekinya, amin. Sekali lagi yang jawab salam saya semoga cepat lunas hutangnya, amin. Nah ini ibu-ibu paling semangat. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati dan muliakan, yakni Bapak Kepala Desa Lampena, Kecamatan Wotu, Luhut Timur, beserta seluruh jajaran. Terus kemudian ada juga Bapak Kepala Desa Tarengge bersama Bapak Ketua BPD yang alhamdulillah sempat hadir. Terus kemudian tentunya Ahinal Kiram, Ahinal Fadil, yakni Qori kita. Alhamdulillah saya baru saja ketemu dengan beliau sekalipun satu asal. Terus kemudian Fadilatul Syekh, yakni Al-Mukarram Bapak Ustadz Yunus, singkatnya tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat sidang Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qaimi bihuquqillah wal balighi lirrisalah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah.
hadirin wal hadirat, jamaah kaum muslimin muslimat yang insya Allah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan utamanya, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di mana alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa sama-sama hadir di masjid ini. Tapi masjid apa namanya, Bu? Ar-Rasiun, ya, dusun benteng. Ya. Jadi ulama mengatakan, pepatah Arab mengatakan bahwa al-ismu yadullu ala musamma. Nama itu menunjukkan kepada si yang punya nama. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa tadi, bahwa ini adalah salah satu tempat pertama kali penyebaran agama Islam. Jadi mudah-mudahan sesuai dengan namanya, benteng menjadi benteng terkuat terkokoh Islam yang ada di Luwu Timur. Amin ya robbal alamin. Ya. Kita bisa sama-sama hadir, alhamdulillah Bapak Ibu rahimakumullah, tidak ada ruginya, Bu. Kita meninggalkan aktivitas sesaat kita di rumah kita masing-masing. Apa jaminan bagi orang yang hadir di majelis ilmu seperti ini? Baginda Rasul menjamin kita, di dalam hadisnya dikatakan bahwa julusuka sa'atan fi majlisil ilmi khairum minad dunya wa ma fiha. Artinya apa Bapak Ibu rahimakumullah? Dudukmu sesaat di majelis ilmu itu lebih bagus, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Bu, mana jawabannya? Ibu, masih hidup? Tidak ada jawabannya. Bapak, masih hidup, Pak? Masih. Kalau tidak ada suaranya berarti ya pertanyaan itu ya. Ya memang jasadnya hidup tapi imannya bahaya. Jadi misalkan Bapak Ibu rahimakumullah, Bapak Kepala Desa mengadakan pembagian amplop Rp850.000 kebetulan bersamaan dengan acara Isra dan Mi'raj. Ibu-ibu pilih yang mana? Amplop atau pengajian? Oh, amplop. Ya. Amplop. Jujur sekali nih Pak De. Jujur sekali. Ya. Ya. Lagi sekali, amplop atau pengajian? Oh. Kalau saya ambil dulu amplopnya, baru jalan pengajian. Ya. Ya, dua-duanya dapat, dunia akhirat. Selain itu Bapak Ibu rahimakumullah, bayangkan orang-orang yang luar biasa yang ada di depan kita ini. Baginda Rasul mengatakan bahwa di dalam hadisnya, man nazara ila wajhil alimi nazratan babariha biha khalaqallahu min tilkan nazrah malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Masyaallah. Artinya apa? Man nazara, barang siapa melihat, barang siapa memandang, ila wajhil alimi, kepada wajah-wajah orang yang alim. Masya Allah. Ya. Nazratan, satu kali saja pandangan. Babariha biha khalaqallahu min tilkan nazrah, maka insya Allah Allah akan membuatkan kita, menciptakan kita malakan, yaitu malaikat-malaikat. Apa fungsinya malaikat itu Bapak Ibu rahimakumullah? Yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Malaikat tersebut wakil kita untuk memintakan ampun terhadap dosa-dosa yang telah kita lakukan di muka bumi ini. Beruntung atau tidak, Bu? Beruntung? Masya Allah. Itu fungsinya kita hadir di majelis ilmu. Itu fungsinya kita hadir untuk melihat wajah-wajah orang yang ahli. Dan insya Allah tidak ada ruginya pada kesempatan malam hari ini kita hadir di tempat ini. Kedua kalinya, sholawat teriring salam tak lupa kita haturkan keharibaan junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, boleh tanya?
Seminsalnya suatu saat kita tidak memiliki uang untuk membeli beras atau membeli sayur atau membeli makanan, salah satu solusinya adalah pinjam uang. Kemana? Tetangga, kerabat, sahabat yang kita kenal. Tapi saya yakin Pak D, kalau di Dusun Benteng ini pasti sejahtera orangnya. Amin. Tidak ada lah yang sampai meminjam. Tapi semisalnya ada, Bapak Ibu rahimakumullah, lalu kita meminjam kepada orang tersebut dengan ucapan, Bu, saya mohon maaf, saya ingin pinjam uang tak untuk membeli beras, untuk membeli sayur 100.000 saja. Lalu orang tersebut menjawab dengan bahasa Dusun Benteng. Saya bisa Dusun Benteng sedikit-dikit. Apa jawabannya? I'm sorry, I don't care. Apa artinya? Bahasa Benteng, Bu. Bahasa Benteng itu I'm sorry, I don't care. Terkenal bahasa Benteng. Apa artinya? Mohon maaf, saya tidak peduli kepada Anda. Saya tanya sama Bapak Ibu, itu orang pelit atau tidak? Pelit? Pelit. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah, ada yang lebih pelit daripada itu. Siapakah itu orang yang lebih pelit daripada orang yang pelit dipinjamkan uangnya atau harta bendanya? Baginda Rasul mengatakan di dalam hadisnya, abhalul buhala man zukirasmuhu walam yusalla alaihi. Artinya apa? Yang dikatakan pelit, sepelit-pelitnya orang, sebahil-bahilnya orang. Man zukirasmuhu, apabila disebut namaku, indahu, di sisinya, dia dengar namaku disebut, kata baginda Rasul, walam yusalla alayya, namun dia tidak mengucapkan atau membalasnya dengan ucapan sholawat minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi supaya kita tidak termasuk dicap sebagai orang yang pelit, mari kita sama-sama bersholawat. Siap, Bu? Ya. Baik. Wahid, Isnain, Salasah, mulai. Sallallahu ala Muhammad. Semua. Sallallahu namanya sholawat Jibril. Barang siapa membaca sholawat tersebut, lalu kemudian dia punya anak bayi yang rewel, insya Allah cepat dia tidur, cepat dia diam. Bagaimana kalau bapaknya yang rewel? Bisa dibacakan sholawat? Kayaknya tidak bisa, Pak, ya. Beda bacaannya dia. Masya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini, ya, singkat saja saya minta waktunya 2 menit saja untuk ta'aruf, kenalan. Boleh nggak? Ya. Sebagaimana yang disebut tadi, ya, nama sudah disebut, kemudian alamat saya, yakni dari Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ada yang pernah ke Lombok, Bu? Ada? Tidak ada, ya. Ada yang sering makan Lombok? Setiap hari makan, ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Lomboknya kami, ya, ada Pak Ustaz juga. Lombok kami bukan Lombok, bukan cabai. Lombok tidak pedes. Tapi Lombok kami artinya lumbuk atau lurus. Orang-orang Lombok itu lurus. Jadi jangan kick sama sekali kalau ketemu sama orang Lombok. Wah, itu orang Lombok pasti keras. Orang Lombok itu pasti pedis. Orang Lombok itu pasti kejam. Buktinya senyumnya lihat. Manis toh?
Ini buktinya kalau orang Lombok itu tidak jahat, orang Lombok itu tidak keras, orang Lombok itu tidak pedis. Lombok artinya lurus. Alhamdulillah, saya berasal dari salah satu pondok pesantren tertua di Lombok, namanya adalah Pondok Pesantren Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah Nahdlatul Wathon Ajani Lombok As-Sabkiyah. Itu namanya. Ya, ada yang hafal? Nama pendirinya adalah Al-Alimul Allamah Al-Arifu Billah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Ampanani Abul Madaris Abul Masajid Abu Rampun Warehan Abdul Longgoki. Ada yang hafal? Salah satu pengajarnya berasal dari Mekah Al-Mukarramah, mengajarkan kutubus sittah, yakni kitab Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Beliau bernama Al-Alimul Allamah Al-Arifu Billah Al-Muhaddisul Musnadul Faqihul Usul As-Syekh Sayyid Ayub Abkar Asad bin Ali Al-Akhdal Al-Yamani Al-Makki. Ada yang hafal? Ibu-ibu, bapak-bapak yang hafal, saya berjanji kalau yang hafal saya kasih 200.000. Siap? Oke. Saya ulang sekali lagi. Nama beliau adalah, siap-siap Bu, Pak, hafal. Nama beliau adalah Al-Alimul Allamah Al-Arifu Billah Al-Muhaddisul Musnadul Faqihul Usul As-Syekh Sayyid Ayub Abkar Asad bin Ali Al-Akhdal Al-Yamani Al-Makki. Ada apa? Ya. Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu rahimakumullah, saya ke tanah Sulawesi ini pada tahun 2017. Saya dikirim dari pondok pesantren tersebut, ya, bersama 27 orang untuk melaksanakan safari Ramadan. Ya, kontraknya 1 bulan. Selesai 1 bulan, 26 orang pulang, saya sendirian yang tinggal. Kenapa saya sendirian yang tinggal? Ada satu kendala saya, yaitu jatuh cinta. Ya, curhat tadi sedikit aja, kan 2 menit toh. Bu, saya tanya, kita ngaji sampai jam berapa? 1 ya, jam 1. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita ngaji sampai jam 1. Insya Allah setengah 10 saya pulang. Ya, Insya Allah. Ya, sebentar saja. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah singkat saja bahwa di tepatnya di Dusun Mataram, Desa Rawamangun, Kecamatan Sukamaju Selatan, alhamdulillah ya saya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan jodoh, yaitu salah satu kiai yang di sana, anak kiai, yaitu sekaligus Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangkit, menikah dengan putri pertamanya, pernah dulu menjadi kepala KUA di Kecamatan Buni-Buni di Luwu Utara. Nah, jadi singkat cerita, dari 2017 sampai 2021 ini, alhamdulillah selama itu saya baru 3 kali pulang ke Lombok. Karena di sini alhamdulillah pertama menjadi kepala madrasah di Pondok Pesantren Saifatus Sofa Nahdlatul Wathon Rawamangun, kemudian kedua menjadi penyuluh agama Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara. Dan alhamdulillah sehari-hari berdakwah seperti ini dengan penuh kekurangan ilmu dan belajar dan terus belajar dari guru-guru kita. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Jadi pada peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, ya, pada tahun Hijriah 1440 berapa Bu? Nah, ini mohon maaf ya, kadang-kadang kalau kita itu ya jadwal sinetron sangat cepat dihafal ya. Kalau sudah maghrib pasti jadwalnya dari jendela SMP. Nah, itu pasti dihafal itu. Ya, ini anak-anak kita ini. Lanjut lagi catatan seorang istri. Nah, itu namanya ya.
Lanjut lagi Lope Story. Banyak sekali nama film-filmnya, dihafal semua episodenya dan jam-jamnya. Namun kita lupa kadang-kadang ya kalender Islamiah kita, ya tahun Hijriah kita kadang-kadang kita lupa. Yakni sekarang kita sedang berada pada tahun Hijriah Nabi 1442 Hijriah. Pada bulan apa? Bulan apa, Bu? Bulan 8. Bulan berapa? Bulan Sa'ban. Ya, mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Ya, terus kemudian Sa'ban, dan mudah-mudahan kita bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Makanya sering-sering kita berdoa dengan ucapan Allahumma barik Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Doa makan itu. Lapar jangan. Ya. Ulang. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna Ramadan. Tapi sekarang sudah Sa'ban, Rajab sudah lewat. Ya, Allahumma barik lana fi Sa'bana. Bisa langsung. Ya, kenapa dibaca fi Sa'bana? Kalau di dalam ilmu pondok pesantrennya, yaitu fi Sa'bana itu adalah merupakan ismul ladzi la yansarif. Boleh dia dibaca baris atas, boleh dia dibaca baris bawah. Karena kalau dia baris bawah itu majrur, ya, dibaris bawahkan karena ada huruf jar. Tapi itu tidak menjadi persoalan. Yang penting kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, ya, sesuai dengan ayat yang telah dibaca oleh qori hebat kita, ya, beliau dari Maramba, ya, Maramba Luhut Timur. Jadi di dalam Quran surat Al-Isra ayat 1 sampai seterusnya dijelaskan bahwa A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Masya Allah, Bapak Ibu rahimakumullah. Ayat ini dimulai dengan kata-kata Subhana, Maha suci Allah. Allah memuji dirinya. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa tadi, bahwa untuk meyakini peristiwa Isra dan Mi'raj ini, pertama harus diyakini dengan iman, baru diyakini dengan akal. Kalau kita hanya meyakini dengan akal, maka mustahil peristiwa tersebut terjadi. Pasti kita tidak akan percaya. Tapi kalau kita meyakininya dengan iman, insya Allah kita yakin peristiwa tersebut betul-betul terjadi. Allah memuji dirinya dengan kata-kata Subhana, Maha suci Allah. Allazi, Subhanallazi asra, yang telah memperjalankan bi'abdihi, hambanya. Baginda Rasul disebut bi'abdihi, hambanya, hamba yang sama dengan kita, tapi memiliki fadilah atau kelebihan yang sangat luar biasa. Bi'abdihi lailan, pada suatu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa yang ada di Yerusalem, Palestina, ya. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang dimana, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangi, memberikan manfaat yang luar biasa pada daerah sekitarnya, ya, supaya itu menjadi tanda-tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu huwas samiul basir. Maka Allah itu maha mendengar, ya, lagi maha melihat. Bapak Ibu rahimakumullah, ya,
Jadi pada perayaan Isra dan Mi'raj ini, sedikit yang akan kita singgung itu adalah tentang hikmahnya. Di samping nanti insya Allah Pak Ustadz pada sesi tanya jawab kita mungkin akan lebih menggali lagi tentang Isra wal Mi'raj. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, adapun di antara beberapa hal tentang kaitannya hikmah Isra wal Mi'raj, yaitu pertama, ketika saat itu baginda Rasul yang berdakwah di Taif, beliau kemudian ditimpa musibah dengan meninggalnya istri beliau dan cobaan-cobaan dakwah yang lainnya. Namun ada satu hal yang tentunya begitu penting kita bahas dan mendapatkan hikmahnya pada perayaan Isra wal Mi'raj pada tahun ini, yaitu beliau ketika naik ke Sidratul Muntaha, beliau menerima perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yakni berupa perintah yaitu as-salatu, yaitu salat. Ibu-ibu rahimakumullah, ya, di akhir zaman ini kita diuji dengan salah satu wabah, salah satu virus atau penyakit. Apa namanya? Corona. Kalau orang Jawa mengatakan corona, kalau orang Bugis mengatakan kolorna. Begitu ya? Udah. Mohon maaf kepeleset ya. Bapak Ibu rahimakumullah, Allah menurunkan wabah ya tersebut, penyakit tersebut, virus tersebut mungkin berbahaya bagi badan kita, bagi jasad kita. Tapi tahu nggak Bapak Ibu rahimakumullah, di akhir zaman ada dua penyakit yang diberikan, yang digambarkan oleh baginda Rasul, yang apabila kita terjangkiti oleh dua penyakit tersebut, maka kita akan termasuk orang yang rugi, orang yang hina dina hidupnya, minad dunya ilal akhirah, yaitu dari dunia sampai akhirat. Mana dia penyakit tersebut Bapak Ibu rahimakumullah? Baginda Rasul menjelaskan, sayati zamanun ala ummati, akan datang suatu masa, akan datang suatu zaman terhadap umatku. Sayati, sin di sini kalau di dalam ilmu nahwu dan sorabnya itu adalah sin litamfis, artinya adalah yang menunjukkan makna akan datang. Namun ini sudah terjadi Bapak Ibu rahimakumullah. Dua zaman, dua masa, dua penyakit yang akan menjangkiti umat di akhir zaman secara sadar. Apa penyakit tersebut? Penyakit pertama yaitu ada usolat, orang yang dengan sadarnya, orang yang dengan akal sehatnya ada usolat, yaitu meninggalkan yang namanya kewajiban sholat. Mohon maaf ibu-ibu, ada yang masih bolong sholatnya? Bu, ngaku bu? Ada yang masih bolong-bolong sholatnya? Insya Allah di sini tidak ada, tapi di rumah saya tidak tahu. Mohon maaf bapak-bapak, ada yang masih bolong sholatnya pak? Pak, ngaku pak? Ada pak? Ada? Insya Allah di sini tidak ada, ya. Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Mari kita yakini Bapak Ibu rahimakumullah, ulama mengatakan apa? Bagi orang yang bisa menjaga sholatnya, bagi orang yang bisa memelihara sholatnya, dia akan mendapatkan dua fadilah. Ulama mengatakan salamatum biddarain, dia akan diberikan keselamatan, dia akan diberikan kesuksesan, dia akan diberikan keuntungan. Biddarain, yaitu pada dua rumah. Makna dari biddarain, yang pertama darun, yaitu rumah kita di dunia. Kemudian yang kedua, rumah kita di akhirat. Masya Allah. Di masjid ini siapa muazzinnya? Ya, langsung Pak Ustadz biasa deh, atau ya siapa petugasnya? Bayangkan kalau di muazzin, kalau orang azan,
kita mendengar kalimahnya mengatakan hayya 'alas shalah, marilah kita sholat, mari sholat. Kemudian disambung hayya 'alal falah, barulah saya kasih kamu kemenangan, barulah saya kasih kamu kesuksesan, barulah saya kasih kamu keuntungan. Palah artinya untung, palah artinya sukses, palah artinya menang. Berarti Bapak Ibu rahimakumullah, kalau ingin kita memiliki urusan dilancarkan oleh Allah, kita memiliki bisnis dilancarkan oleh Allah, kita memiliki usaha, entah itu berdagang, entah itu di kebun, entah itu di sawah, entah itu di laut, apapun jenisnya, maka tata caranya supaya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni as-sholatu, yaitu sholat dulu baru kerja, sholat dulu baru berusaha, sholat dulu baru berbisnis, sholat dulu baru beraktivitas. Insya Allah palah. Ada namanya Bapak Palah di sini? Ada? Saya yakin ada ya. Ada namanya Bapak Edi Sulaksono di sini? Ada namanya Ibu Margonah? Saya yakin tidak ada, karena yang saya sebutkan tadi itu nama-nama teman kita dari Wong Jowo. Orang ya? Bisa bahasa Jawa Ibu-ibu? Apalagi bahasa Lombok. Bahasa Lombok itu ya. Kalau orang Lombok berhitung sengke 2, 3, 4, 5, 6, 7, beluk, siwak 10. Bisa? Ya. Kalau orang Jawa siji, loro, telu, papat, limo, iso. Ya, luar biasa. Kebetulan alhamdulillah ya, saya pernah hidup di Jawa, di kampung Inggris Pare di Jawa Timur. Terus kemudian alhamdulillah S2 di Universitas Raden Rahmat Malang 1 tahun. Terus pindah ke YIN Palopo gara-gara saya jodoh, jadi tidak lanjut di Jawa, lanjut di YIN Palopo. Ya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kita akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, kemenangan, kesuksesan. Ada yang berprofesi sebagai pedagang di sini, ada banyak. Yang bekerja di sawah, yang bekerja di ladang, yang bekerja di laut dan lain sebagainya banyak. Mari Bapak Ibu rahimakumullah, dengan sholat tersebut tentunya kita akan mendapatkan keuntungan, kesuksesan. Dan apabila ingin jabatan kita diperlancar, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu caranya adalah as-sholatu, jaga sholat. Karena apa Bapak Ibu rahimakumullah? Kelak di yaumil akhir ada 4 golongan, ada 4 kriteria yang akan berhadapan langsung dengan malaikatnya Allah dan tentunya Allah Subhanahu wa taala. Adapun 4 golongan tersebut, golongan pertama, malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ini hamba-Mu, apakah saya akan masukkan ke dalam surga-Mu atau saya akan masukkan ke dalam neraka-Mu?" Allah berkata bahwa masukkan dia ke dalam nar. Apa arti nar? Masak neraka. Nar neraka. Kalau surga gak. Narun artinya api. Api yang ada di dalam neraka. Narun artinya api. Ya, begitu. Masukkan dia ke dalam neraka. Kenapa wahai Allah? Karena dulu semasa hidupnya jangankan sholat, menyentuh air wudhu tidak pernah. Innali. Ada yang seperti itu di sini? Tidak ada. Innalillah, tidak ada. Tidak ada yang ngaku. Ya, mohon maaf cuma bercanda. Kemudian golongan yang kedua Bapak Ibu rahimakumullah, "Ya Allah, ini hamba-Mu, apakah saya
surgamu atau nerakamu, masukkan dia ke dalam nerakaku. Kenapa ya Allah? Karena semasa hidupnya cuma 3 sholat yang dia kerjakan. Pertama, sholat Jumat. Kedua, sholat Idul Fitri. Ketiga, sholat Idul Adha. Oh, ada yang begitu? Cuma sholat Idul Fitri dan Adha. Ya, kalau sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mau lebaran sudah. Siap-siap beli baju baru, ya, untuk melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Golongan yang ketiga, Bapak Ibu rahimakumullah, orangnya memiliki ilmu pengetahuan, sholatnya bagus, ibadahnya bagus, zikirnya bagus, wiridnya bagus. Ketika dia berhadapan dengan Allah SWT, malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, apakah orang ini saya akan masukkan ke dalam surgamu atau nerakamu? Dia adalah orang yang bagus ya Allah. Maka Allah mengatakan, udkhulu ilan nar, masukkan dia ke dalam api neraka. Kenapa ya Allah? Jawabannya setelah episode selanjutnya. Golongan keempat, orangnya biasa-biasa, ilmu pengetahuannya biasa-biasa, ilmu agamanya biasa-biasa, ya, ibadahnya biasa-biasa. Lalu ketika dia meninggal dunia, malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, apakah hambamu ini saya akan masukkan ke dalam surga atau nerakamu? Allah menjawab, masukkan dia ke dalam surgaku. Apa bedanya golongan ketiga dengan golongan keempat yang rahimakumullah? Ternyata setelah diteliti, setelah diusut, setelah dicek-recek, ternyata golongan yang ketiga, sekalipun dia memiliki ilmu yang banyak, ibadahnya rajin, luar biasa ilmunya, sedangkan golongan yang keempat, orangnya biasa-biasa, ilmu agamanya biasa-biasa, ilmu pengetahuannya biasa-biasa, ibadahnya biasa-biasa, namun satu yang diamalkan oleh golongan yang nomor 4, yakni as-sholatul jamaah, yaitu sholat berjamaah. Pak Imam, apakah di sini kalau subuh full? Ibu-ibu, kalau subuh di sini full? Apanya yang full? Ya. Kalau subuh, as-sholatu khairum minan naum. Apa yang ibu-ibu kerjakan? Hah? Apa Bu? Setan paling kuat, dia berkata apa ketika subuh? Urkut, luntawailun, ambil selimutmu, waktu masih tul, waktu masih panjang. Ambil selimut, lalu tidur lagi, ya. Bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Lagunya siapa ini? Ya, Mbah Surip. Ya. Jangan sampai kita seperti lagunya Mbah Surip. Ya, Masya Allah. Karena apa Bapak Ibu rahimakumullah? Pada waktu subuh, setan itu bersemayam pada beberapa tempat di anggota badan kita. Pertama, mata. Kedua, pantat. Ketiga, kaki. Itu tempatnya setan. Coba buktikan Bapak Ibu rahimakumullah. As-sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih bagus daripada tidur. Itu artinya sebenarnya. Ya. Ketika mata kita sulit terbuka, setan ada di sana. Tapi ketika kita buka mata, pasti yang berat pantat kita atau badan kita untuk bangun. Berarti setan masih menempel di sana. Ketika sudah terlepas di mata, ketika sudah terlepas di pantat, lalu kaki kita sulit untuk berjalan, terasa dingin dan lain sebagainya, maka setan masih lebih kuat daripada kita. Maka insya Allah Bapak Ibu rahimakumullah, ya, karena baginda Rasul mengatakan as-sholatul jamaah afdalu min sholatil fardh bi sab'in wa isrina darajah. Artinya apa? Sholat berjamaah itu lebih afdal, lebih utama daripada sholat sendirian, dan kita akan mendapatkan 27 derajat.
Makanya kalau anak-anak kita bernyanyi ya, muslimin muslimat, mari kita berjamaah sholat, pahalanya 27 derajat daripada kita sholat sendirian. Hafal lagu itu adik-adik? Ya, marilah kita mengajarkan, ya, memberikan lagu-lagu yang islami, ya. Jangan pakai lagu ibu-ibu yang zaman zaman sekarang? Zaman now, ya, zaman now. Apa lagunya ibu zaman now? Lalai lalai lalai, panggil aku si Jablay, abang jarang pulang, aku jarang dibelai. Nah, itu lagunya ibu-ibu. Dibalas oleh anaknya, pulang-pulangku berbadan dua, walau tanpa restu orang tua, sayang aku rela dibawa pulang. Nah, jangan sampai lagu kita seperti itu, ya. Kita ajari anak-anak kita itu lagu-lagu yang bagus. Nah, itulah Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita sholat berjamaah, insya Allah kita mendapatkan 27 derajat. Karena apa Bapak Ibu rahimakumullah? Secara logika, kalau kita sholat sendirian, pertama, apakah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama, yaitu kehusuan kita. Ibu-ibu kalau sholat sudah bisa khusyuk? Bisa? Insya Allah. Biasa misalkan pas sholat zuhur, Allahu Akbar, rakaat pertama dia ingat, tadi pagi saya beli sayur, uangku 50.000. Nah, rakaat pertama. Rakaat kedua, kan saya beli sayurnya 15.000, otomatis kembaliannya 35. Di mana saya taruh? Rakaat ketiga belum ketemu. Rakaat keempat, assalamualaikum, oh di bawah bantal saya taruh. Innalillah. Itulah sholat kita, tidak khusyuk, ya. Kita tidak menghadirkan diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehusuan kita, bacaan kita, syarat dan rukunnya semua dinilai, sehingga kalau kita sholat sendirian 1% dikurangi terus dengan kesalahan-kesalahan yang kita buat. Tapi yakinlah kalau kita sholat berjamaah, kalau imamnya memiliki cacat celah dari segi bacaannya, dari segi kehusuannya, maka yang menyempurnakannya adalah makmum. Apabila makmum memiliki cacat celah, yang menyempurnakannya adalah imam. Apabila makmum dan imam memiliki cacat celah, maka yang menyempurnakannya adalah as-sholatul jamaah, yaitu sholat berjamaah. Bapak Ibu siap sholat berjamaah? Ya. Saya tanya, kalau di rumah yang bangunkan itu bapak-bapak atau ibu-ibu? Bapak-bapak atau ibu-ibu? Ya. Kalau dulu pengantin baru siapa yang bangunkan? Bapak ya. Oh, jam berapa dibangunkan, Bu? 3:30. Jam 12. Ya. Masya Allah. Ya. Kalau semisalnya rumah kita, ya, terlalu jauh dengan masjid, maka bolehlah kita itu sholat berjamaah dengan keluarga kita. Karena yakinlah Bapak Ibu rahimakumullah, ketika bapak sholat, ibu tidak sholat, anak tidak sholat, yakin rezeki kita akan tersendat-sendat. Ketika bapak sholat, ibu sholat, anak tidak sholat, yakin rezekinya akan tersendat-sendat. Maka yang bagus itu adalah ketika bapak sholat, ibu sholat, anak sholat, insya Allah ulama mengatakan yasirum mir rizkillah, akan dipermudah rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata tonggak dari semua itu adalah as-sholatu, yaitu sholat. Ada ibu-ibu majelis taklim bertanya, Pak Ustadz,
Kan ibu-ibu dilarang ke masjid. Betul ibu-ibu? Apakah ibu-ibu dilarang sholat berjamaah ke masjid? Betul. Tapi pada zaman jahiliyah. Karena kalau ibu-ibu keluar sholat berjamaah pada zaman jahiliyah, dia ada dua yang akan dia dapatkan. Pertama, dibunuh. Kedua, diperkosa. Itulah pada zaman jahiliyah. Tapi kalau zaman sekarang, ya, kalau ibu-ibu datang ke masjid, ya, berjalan, ya, ke masjid, apakah ada orang yang akan mengganggu kita? Apakah ada orang kafir Quraisy dan lain sebagainya? Insya Allah tidak ada. Maka hukum dari sholat berjamaah bagi ibu-ibu diperbolehkan di masjid. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu rahimakumullah, nanti akan lebih kita ulas pada sesi tanya jawab, ya, untuk mempersingkat waktu, bahwa ternyata sholat tersebut bisa menjadi kesuksesan kita di akhirat kelak. Buktinya apa, Bapak Ibu rahimakumullah? Baginda Rasul mengatakan di dalam hadisnya, ya, sesungguhnya, ya, wa awwalu ma yuhasabu minal abdi fi yaumil qiyamah fahuwa shalah. Sesungguhnya yang pertama kali akan dicek oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumil qiyamah nanti di akhir-akhir, yaitu as-sholatu, yaitu bagaimana sholatmu. Fa iza sholuha, apabila sholatmu bagus, qad aflaha wa anjaha, maka insya Allah engkau akan termasuk orang yang sukses dan orang yang beruntung. Fa iza fasada, apabila sholatmu itu jelek, qad khaba wa khasira, kata baginda Rasul, maka yakinlah kalian atau engkau akan termasuk orang yang rugi, akan termasuk orang yang hina dina. Maka yakinlah Bapak Ibu rahimakumullah bahwa dengan hikmah Isra dan Mi'raj, bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika naik ke Sidratul Muntaha, beliau meninggalkan dunia dan seisinya. Maka begitulah cara kita ketika kita menghadap Allah, ketika kita sholat, mari kita tinggalkan urusan dunia dan seisinya. Ibu-ibu paling lama sholat berapa menit, Bu? Hablum minallah wa hablum minan nas. Tapi kenapa Israel perjalanan tak ilalan nalino? Ya, perjalanan menjalankan ibadah syariah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya dalam sampajan an karyasan mi'rajul mu'minin. Kegiatan mi'raj apa? Tungka-tungka masuk pajak ki riwayat tabuan kata kabirita. Maka dia lapasnya maaf Ustaz, masa Belanda ini. Iya. Maka dia nyata lapasnya usolli pada salatil isya'i arba'an raka'atin makmuman lillahi ta'ala. Tania niya iru, tania niya, tapi lapalan na niya patujui kigay na Tuhan Allah Ta'ala ada na atita, yan natin atita parang makadala lang natin wakat tawasumpah dan isa patanragang makacoy imange parang lugar na Allah Ta'ala. Namo sisa alay rota baca dendre tapi hati na Tuhan Allah Ta'ala. Ia bicara nanti muta, ia na romancaji, mapalengkap ni lari bahasa na atita. Nasa makan Allah Ta'ala, ia deku mapi tapak, deku mapi sogi, deku mapi aga orang parang, tapi mapi hati. Aga na to kang inalang hati. Narkonak kata kapereta ba, pakai singa titelala, rampang ilang Allah. Kumeloki kutanay pa Ustaz Matu. Lengkap dalilnya hadisnya. Tapi yang mana megang apa? Meron tetek 10. Nah di tengah-tengah kami Pak, 3 sopir punya mobil semua. Ada ibu orang tua santri, dia sendiri yang setir mobilnya ibu kita itu. Bayangkan mau ke Makassar membatalkan demi ini lampenai pada saat. Ya Allah Akbar. Iya luar biasa. Ada ibu di tengah-tengah kita, indah pakai perhiasan. Dia yang sendiri setir mobilnya dan saya ikut di situ mengawasi anak-anak kita pemain kasidah tadi. Yang satunya lagi mobil satu adalah orang tua santri kita juga
dan ini berjalan. Ya, jadi lo mai taparapai kita perbaiki hati kita, rajin kita sembahyang sama makan itu nabinta. Rakaatani salatil fajri khairun minad dunya wa ma. Dua rakaat mi sembahyang sunatan, apa sembahyang sunat? Dua rakaat sembahyang sunatan. Riolona subuh, makanya itu kenapa subuh dicantumkan di situ dari Nabi. Nasabakor subuh ibadah dan le'e. Tete sedih malaikat Jibril, bahkan sebelumnya itu turun malaikat Jibril membagi rezeki kepada hamba-hamba Allah yang betul-betul menggunakan waktunya untuk mengarari dari Allah Ta'ala, milau dari Allah Ta'ala, bebas dari penyakit corona. Yang kedua, diturunkan berkah rezekinya. Kemudian ketiga, diturunkan berkah anaknya, diturunkan berkah kesehatannya, diturunkan berkah umur. Ya coba, anak boleh 3 tahun, kuna sakit stas naruh. Baik, itu tahu kan? Ya, itu tahu kan nih Pak Ustaz Jamal. Tapi saya yakin, insya Allah, kalau begini terus usaha kita ziarkan Islam, kita maju terus, pantang mundur untuk memajukan Islam, diperpanjang umur kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sabarnya, ya Allah, perpanjanglah sampai 150 tahun. Iya. Alhamdulillah, dan nyatanya terbukti Pak. Anak-anak kita yang 105 santri kita hari ini semuanya penghafal Quran. Yang hadir ini lebih 50 penghafal Quran semua. Penghafal Quran. Nama kadai nigi ibu meloi pasangi mahkota matu de sebenarnya Allah Ta'ala jadikan penghafal Al-Quran anak telu lepak poleri pacaran guru nomor seti guru pengaji nak ilas bapak guru. Insyaallah bisa kita dapatkan semua itu. Yang kedua, orang tuanya mendukung. Ya, kalau ada pembayaran langsung, jangan khawatir, saya bayar. Kau tua, kumakadain mak anaknya, mak pakamajana mengaji siaga 5.000 nasa. Tolido to mani matanda guru itu. Selalu buat di matanda guru itu. Ya. Tapan bahasa Inggris guru dari sekolah. Untuk apa kursus bahasa Inggris? Siapa kemajana? 200 aku. Nah, sampai nama itu nak cedera kami itu paralui. Wah katanya galuh. Yang penting jago bahasa Inggris. Apa ibu-ibu bahasa Inggris yang mampu menolong di kubur? Tidak ada. Degaga wacuneng di kubur. Degaga. Agami. Ia roden dan cerita ustaz. Baca-baca ada sumpah jatah. Keinasan ada sumpah jatah. At-tahiyatul mubarakatuh. Salawatut tayyibah. Lillahi assalamu alaika. Ayuhan Nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Maka dari asyhadu la ilaha illallah. Usut di majab mereka bersumpah sangat dina muatan. Ya dari asas siap katanya si bapak muatan. Pakai sini, pakai sini. Patang rubah tuh masih ada. Angkal lari meyawa memang nih. Iya, kalau saya tidak salah ingat Imam Hambali, Imam Maliki, Laitoi, setiap menyebut Allah goyang tangannya. Syahadu la ilaha illallah. Pak Jojo Ustaz Jamal, misalnya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, goyang sih. Tapana naik terbalik masyahada, maka tuh dari mana tutur nitai? Salah itai. Nasi itu digoyang. Asyhadu la ilaha illallah. Na putra, na pertama, cekina. Na karena batana adita. Karena panjangnya asyhadu la ilaha illallah. Iya ibu, asyhadu la ilaha illallah. Kalau saya yang salah, Maliki, Hanafi, itu selalu. Kemudian yang kita pedomani Imam Syafi'i, ia pernah mendel iman nama teru-teru, na letup aja ia pernah na panonto di mana aku makarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak betul apa? Jadi ayat tu si hina-hina, ayat tu si pasalah. Ayat itu angka makuai dia nama baca cuma sembahyang, bahaya itu. Ya, apalagi kuna putar-putar sahadana. Narangi nakkan nama tanah sampina. Nah, aku yang orang asyhadu la ilaha illallah la ilaha
cocok. Ya. Kilo-kilo la ilaha illallah, cocok. Ya. Ekumene mapakwe, Aiman Syakir, cocok toh. Ampa sahabat digaga masih salai, digaga mapakewa. Ini perlu dikembangkan di masyarakat. Pangkatoni kelompok baik. Mamiraja itu salah nih. Dia nama miraja salah toni. Tapan di tanai. Agak paling cocok sas. Nasa iya lagi dia tuh sini. Malah banyak barang apa salah. Ini Bapak Ibu yang dalam hati Allah SWT. Jadi insya Allah makutana ki 3 pertanyaan. Kami buka sesi pertama Pak. Silakan pada salam penanya dulu. Iya. Silakan Pak. 3 pertanyaan. Supaya jam 10 ini habis, kita tutup. Saya hanya memandu acara dalam hal, ya, siapa ibu-ibu? Ya, silakan. Kasih mic. Coba harus. Ada kasih mic. Silakan. Di tempatnya saja, Bu. Ini pertanyaan di luar kegiatan kita malam ini. Saya mewakili remaja Masjid Al-Rasyid ingin mempertanyakan seputar kegiatan khatam Al-Quran untuk orang meninggal dalam keadaan PMS atau maaf haid. Biasanya kami remaja Masjid Al-Rasyid biasa menghadiri acara khatam Al-Quran di rumah duka, tapi ada salah satu rekan kami yang dalam keadaan PMS maaf atau haid, tapi masih tetap saja membaca Al-Quran. Sepengetahuan saya ada 2 pendapat yang menyatakan kalau tidak salah ada mazhabnya yang memberikan pendapat yang berbeda-beda. Ada yang berpendapat boleh dan ada juga yang tidak boleh. Pertanyaannya, tolong dijelaskan sebutkan 2 pendapat tersebut yang menyatakan boleh membaca Al-Quran dalam keadaan haid dan seperti apa yang diperbolehkan itu dan yang tidak boleh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Masih ada pertanyaan? Oh, di sana. 2 pendapat meningkat. Bisa berdiri. Kita lihat. Penjawab. Kalian kita jawab. Ya, bertiga. Baik, dari saudara kita remaja masjid, ya, mewakili Ibu Ronyos. ibu remaja masjid. Baik Bapak Ibu rahimahullah, adapun tentang membaca Al-Quran ini, Ustaz, ya, ada gini. bahwa jumhur ulama, yang namanya jumhur ulama itu adalah kesepakatan para lebih-lebih kita berpegang yakni kepada mazhab Al-Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi. Intinya secara jumhur ulama sepakat bahwa bagi wanita haid yang hendak akan membaca Al-Quran, bagaimana hukumnya? Pertama, hukumnya boleh jika. Kedua, hukumnya haram jika. Pertama, kenapa dia boleh? Ini Muhammad Padilla. Jadi yang namanya jumhur ulama itu adalah kesepakatan para ulama, baik itu mazhab Al-Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Jadi kalau membaca Al-Quran bagi wanita haid boleh dengan beberapa syarat. Pertama, apabila Al-Quran yang dibaca itu diniatkan sebagai doa. Itu pertama, doa. Kan banyak doa di dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana zalamna dan lain sebagainya. Rabbana atina min ladunka rahmah dan lain sebagainya. Apabila diniatkan sebagai doa, boleh wanita haid membacanya. Terus kemudian yang kedua, bagi wanita haid ketika dia itu membaca Al-Quran,
kapan dia dibolehkan? Ketika dia membaca Al-Quran tersebut, dia niatkan membaca cerita, bukan membaca Al-Quran semata. Ya. Terus kemudian yang selanjutnya, ketika wanita haid tersebut akan hendak membaca Al-Quran dalam keadaan haid, maka boleh dia membaca Al-Quran. Tentunya kalau Al-Quran tersebut dia niatkan sebagai wirid atau zikir. Tapi yang utamanya di sini adalah ya, bagi wanita haid sedikit pun ya, dalam jumhur ulama tersebut diharamkan untuk yang namanya membaca Al-Quran dan menyentuhnya, ya, yakni mashul mushafi wa hamduhu, menyentuh Al-Quran dan membaca Al-Quran dan membawa Al-Quran itu haram hukumnya bagi wanita haid, kecuali dia itu niatkan kepada niat-niat yang seperti yang saya sebutkan tadi, ya, itu hukum bolehnya. Kenapa dia dihukumkan haram? Karena dia dalam kondisi kotor, dalam kondisi ya haid. Akan menjemput kita. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Walhamdulillah, segala puji bagi Engkau ya Allah. Wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tidak ada yang besar, tidak ada yang maha segala-galanya, hanya kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, di malam ini ya Allah, malam Jumat 5 hari dalam bulan Sya'ban, kami berkumpul dengan masyarakat kami, bersama dengan tokoh-tokoh agama kami, ulama kami, bersama dengan pemerintah kami dan anak-anak kami ya Allah. Saksikan ya Allah, kami rindu dengan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami rindu dengan beliau ya Allah. Pertemukan kami ya Allah. Panggil kami berziarah ke Madinatul Munawwarah, Makkahul Mukarramah. Pertemukan kami kelak ya Allah di yaumul qiyamah. Syafaat dari Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan anak-anak kami semua ini ya Allah, anak yang menghafal Al-Quran, anak yang berakhlak Al-Quran, anak yang mencintai Al-Quran, anak yang taat kepada kedua orang tua kami, anak yang taat kepada agama kami ya Allah, anak yang taat kepada pemerintah kami ya Allah, pemerintah yang taat kepada Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, ridai aktivitas kami ya Allah. Panggil ya Allah, jadikan ibadah kami khusyuk. Dengan Isra Mi'raj ini ya Allah, kami tidak akan menunda-nunda salat kami ya Allah, tapi kami akan salat tepat waktu, dan kami khusyuk, tawadu, wara, karena sesungguhnya itulah yang kami idam-idamkan sebagai orang beriman. Al-iman, ilmu, amal, dan istiqamah. Dari istiqamah ini ya Allah, kami akan mendapatkan hikmah. Insya Allah, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim.
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, hilaf kami ya Allah. Pasti detik-detik ajal kami menanti kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, jadikan silaturahim kami, persaudaraan kami semakin kokoh ya Allah. Jauhkan kami dari wabah yang melanda negeri kami ini ya Allah, wabah global COVID-19. Jauhkan kami dari bala, musibah dan bencana ya Allah yang banyak melanda saudara-saudara kami di sana ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah, pertemukan kami dengan bulan Ramadan ya Allah. Jadikan kami di setiap bulan kami adalah bulan Ramadan ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terakhir satu, jika mau memandang dan melihat lagi kegiatan kita ini, buka YouTube dengan mengetik Rahmat Tamsin, ya ada di Lukin, insyaallah berberkah. Silakan pencet tombolnya subscriber, insyaallah jadi pahala. Amin amin rabbal alamin. Allah minallahi musta'an wa lahi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.